Oke, kita hari ini akan melanjutkan tutorial mengentry jurnal transaksi PT Diamond dari dokumen 11. Kita pilih open. Jangan lupa kita cari folder penyimpanannya. Kebetulan punya saya sudah pas ada di folder penyimpanan saya. Kita pilih open. Klik OK. Ya. Nah, kita baca soalnya dokumen ke-11. Ada bukti pengeluaran kas untuk keterangannya pelunasan faktur. Berarti bayar hutang. Hutang ada kaitannya dengan supplier kita yaitu PT Duta Mas. Jadi kita pilihnya menu yang berkaitan dengan utang adalah pembelian. Kita pilih purchases pay bill. Artinya pay bill adalah melakukan pembayaran atau tagihan. Suppliernya tadi kita pilih PT Duta Mas. Klik OK, supplier. Pay-nya akan muncul otomatis, memonya juga, cek numbernya. Cek numbernya ada di soal. BKK 12.1 8 Desember. BKK 12.1 tanggalnya 8 Desember 2021. Amount-nya jumlahnya kita input sesuai yang kita bayarkan. Jumlah dibayar di soal 86.240.000. Enter. Oke. Nah, di sini tabelnya akan muncul sendiri semua mulai dari purchases, status, date utangnya, diskonnya juga sama dengan yang ada di soal. Amount applied-nya masih kosong, kita klik, arahkan mouse-nya ke sini, lalu di enter. Nah, sehingga di sini ada total apply. Total apply itu total yang dibayar, sama juga dengan total paid. 86.240 sudah sama dengan soal. Oke. Lalu setelah itu kita record. Oke, kalau minta print letter saja atau cancel. Oke, kita cancel. Sudah berhasil terjurnal. Kita lanjut. Dokumen ke-12. Faktur penjualan, karena dari PT Diamond. Faktur penjualan berarti kita inputnya di mana? Di sales FPJ 12-2 nomor buktinya ya. Sales enter sales, kita jual barang kepada Sinar Elektronik. Oke, customernya klik Sinar Elektronik. COD-nya kita ganti in given of days. Lihat di soal lagi. 1/10 N30. Berarti diskon day-nya 10 hari, due-nya jatuh tempo 30. Berapa persen diskonnya? 1. Kalau telat 1% juga denda. Oke. Ini teks inklusif, tidak usah di checklist. Invoice pagar nomor buktinya FPJ 12.2. Tanggalnya 8 Desember 2021. Oke, ship-nya 8 dan 8. Untuk Lenovo 8 unit, Acer 8 unit, harganya 1.600.000 dan 1.800.000. Kita salin ke sini. 8 unit di tab back order kosong, item number Lenovo, description muncul sendiri, price-nya 1.600.000. Di tab total muncul sendiri, job kosong, pajaknya iya sesuai dengan soal ada PPN. Lalu barang kedua kita masukkan laptop Lenovo Acer 1.800.000 satuannya. Oke, PPN juga. Lalu apakah ada ongkos kirim atau freight? Kita lihat. Freight-nya 300.000 tidak kena pajak. Freight 300.000. Ongkos kirimnya tidak ada pajak. NT. Oke, kita lihat semuanya. Pajaknya totalnya 2.720.000. Total semuanya piutang pelanggan kita jadi 30.220.000. Kita cek apakah sudah sama. Oke, sudah sama, lalu kita record. Oke, cancel. Mudah ya. Cancel lagi. Soal ke-13. Nota kontan dari kita, dari PT Diamond untuk... Oke, kita lihat dulu. Oke, nota kontan untuk penjualan. Oke, jadi penjualannya tunai. Oke, kita lihat di sini. Kalau penjualan tunai, saya juga sudah ya. Nota kontan untuk penjualan tunai sama dengan penjualan kredit, sales, enter sales. Cuma nanti ada bedanya yang mau kita lihat. Oke, kita pilih sales, enter sales. Oke, dijualnya kepada siapa? Toko Raya.
Belum ada ya toko raya, kita klik panah customer, pilih new, kita buat sendiri toko raya. Tanpa nomor ID dan lainnya nggak apa-apa, langsung oke. Nah, bisa klik panah lagi, kita pilih toko raya, use customer. Oke, COD-nya tetap karena COD itu kan tunai. Yang kita ganti langsung ke nomor buktinya. NK121 9 Desember. 9 Desember 2021. Oke. Barangnya, ship-nya yaitu jumlah pertama 16 dan 10. 16 Lenovo. Oke, terus apa lagi? Harganya sama 1.600.000 seperti barang tadi. Diskonnya 0. Di sini tidak ada diskon apapun ya, hanya ada PPN dan jasa pengiriman 350. Jobnya kosong. Oke, 16 barang untuk yang pertama. Untuk kedua 6 barang ya, sorry, 6 barang. Barang keduanya 10 barang. Oke, untuk laptop Acer. Di tab lagi keyboardnya 1.800.000. Tab lagi, job kosong, rate-nya 350. Nggak ada pajaknya ya, tidak ada pajak ongkir. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat dulu jumlahnya semua sudah sama, 30, 7, 10 sudah ya. Ini jumlah semua total akhirnya. Nah, inilah kalau membedakan penjualan tunai dengan kredit. Kalau penjualan kredit sama seperti tadi yang awal, ada balance due. Jatuh temponya 30.710. Sedangkan kalau kita mau untuk menginput penjualan secara tunai, kita masukin nominal pay today. Kita klik pay today-nya di sini ya. Sesuai dengan total amount yang di atasnya ini, 30.710.000. Kita tap. Nah, ini. Jadi langsung muncul payment methodnya cash, balance due-nya 0. Jadi tidak ada piutang pelanggan kita. Langsung dibayarkan, langsung COD dan paid today-nya. Jadi inilah yang membedakan penjualan tunai dengan kredit. Ada di COD, di termin COD dan paid today-nya. Kalau kredit yang terisi adalah balance due. Kalau sudah kita record. Cancel. Oke, next barang dokumen ke-14. Bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Oke, pengeluaran kas untuk pelunasan faktur berarti pelunasan utang. Utang itu hubungannya dengan purchases. Jadi kita pilih purchases, pilih pay bill. Kita bayar utang kepada PT Acer ya, utang yang tanggal 26 November. Kita klik suppliernya Acer. Oke. Pas ya yang 26 November ini utangnya. Cek numbernya dan date-nya BKK 12.2 10 Desember. BKK 12.2 12 Desember 2021. Oke. 10 Desember ya, 10. Amount jumlah yang kita bayar adalah 22 juta, tidak ada diskon ya, sesuai dengan jumlah hutangnya. Jadi kita klik amount-nya 22 juta. Tap. Diskon tidak ada, total amount applied-nya diklik, lalu di enter atau di tab. Nah, total applied yang dibayarkan sama total paid sudah muncul, kita record. Cancel. Next, dokumen berikutnya yaitu dokumen 15. Bukti penerimaan kas, tapi dari apa? Kita lihat dari hasil apa? Bukti menerima uangnya dari hasil penjualan tunai kendaraan atau vehicle. Jadi nggak ada hubungannya dengan barang dagang. Jadi kita bukan hasil menjual barang dagang, tapi menjual aset. Kita dapat uang dari hasil menjual aset. Jadi kita inputnya kemana? Kita inputnya ke banking, receive money. Ya, karena ini bukan barang dagang. Kita pilih deposit to account-nya cash in bank, jangan lupa. Oke, teks inklusifnya kita hilangkan dulu, nggak usah pakai pajak-pajak dulu di atas. Kita bisa ngatur pajaknya nanti di tabel. Oke, payernya itu adalah siapa yang bayarin atau yang membeli kendaraan kita, Tuan Andre. Oke, ini kita bisa ketik sendiri. Oke, Tuan Andre kan tidak ada, kita bisa klik new.
Tuan Andre, oke. Dah. Amount receive yang kita terima semuanya adalah cash-nya 149 juta. Oke, 149 juta. Kita ketik di sini amount receive 149 juta. Tab payment methodnya tidak usah. Memonya Tuan Andre nggak apa-apa. Atau boleh jual kendaraan kepada Tuan Andre, sama aja, yang penting ada keterangannya. Oke. ID pagernya nomor bukti BKM 122 11 Desember. 11 Desember 2021. Oke, kita klik panahnya. Oke, kita menjual kendaraan, vehicle. Kita cari vehicle at cost. Klik. Oke, sebentar. Oke, isi akunnya ada 2 baris. Akun yang pertama vehicle at cost, ya. Memang ini agak rumit, kita ngisinya harus 2 kali. Sebentar. Oke, vehicle at cost-nya kan berarti kendaraan yang terjual. Kendaraan ya, nilai kendaraannya yaitu, sebentar dulu. Oke, kendaraannya itu kita jual dengan harga 149 juta. Tetapi di sini ada vehicle at cost itu melihatnya di neraca saldo awal ya. Kendaraan kita nilainya 160 juta. Oke, kita isinya di 160 juta. Lalu akun keduanya, kalau menjual kendaraan sudah pasti kita perhitungkan akumulasi penyusutannya ya. Jadi kita cari akumulasi untuk penyusutan kendaraan, vehicle accumdeb. Oke, vehicle accumdebnya kita isi dengan minus 13 juta. Kita karena melihat di soal. Oke, lalu kita perhitungkan dari sini. Jadi dengan nilai kendaraan aslinya 160 juta, kemudian akumulasi penyusutannya 13 juta, kita untung atau rugi dengan kita menjual 149 juta. Ini kita bisa menghitungnya. 160 juta dikurang 13 juta. Berarti 147 nilai kendaraan kita. Sedangkan kita jual 149 juta, berarti kita untung 2 juta. Kita cari gain or loss. Gain or loss itu adalah untung atau rugi. Oke, untung atau rugi dari hasil penjualan. Oke, paling terakhir akunnya ya. Oke, nah kita ternyata untung sebesar 2 juta. Kita tap. Nah, ini hasilnya. Jadi, kalau penjualan kendaraan atau aset itu memang agak rumit menjurnalnya, nggak hanya sekali yang sesuai di soal. Di soal hanya tertulis vehicle at cost-nya saja 149 juta. Tapi kita harus tahu kalau kita menjual kendaraan, ada penyusutan atau penurunan nilai kendaraan itu untuk mengetahui apakah kita untung atau rugi dengan harga segini. Ternyata harusnya kan nilai kendaraan kita kalau sudah dikurangi penyusutan 147 juta. Kita jual dengan 149 juta, berarti kita mengalami gain atau keuntungan 2 juta. Makanya di sini 2 jutanya tidak minus. Oke. Kita lihat dulu jurnalnya, Ctrl R. Nanti jurnalnya seperti ini ya. Oke, ini hasil jurnalnya. Yang di debitnya ada 2 karena kita dapat uang cash dan penyusutan. Kemudian kreditnya kita menjual kendaraan dan dapat keuntungan. Oke, kalau sudah kita record.
cancel. Oke, lanjut. Lanjut dokumen ke-16, bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur oleh pelanggan kita, Sinar Elektronik. Oke, penerimaan kas dari hasil faktur berarti ada hubungannya dengan sales. Receive payment dari Sinar. Kita customernya pilih Sinar Elektronik, enter. Amount receive-nya sesuai soal 33 juta. Sesuai dengan jumlah piutangnya, tidak ada diskon ataupun denda. 33 juta. Oke, payment methodnya kosong, ID pagarnya soalnya yaitu BKM 12.3 12 Desember. BKM 12.3 12 Desember 2021. Tab. Nah. Oke, utangnya yang mana? Yang ini, bukan yang ini ya. Kita hapus dulu. Oke, jadi kita klik. Nah, jadi yang di-apply itu yang ini saja, kan piutangnya Sinar itu ada 2, yaitu yang tanggal 25 November dan 8 Desember. Kita pilihnya sesuai soal. Pelunasan faktur 25 November. Jadi utang yang dibayar jangan sampai kita klik semuanya dua-duanya. Kita pilih utang yang 33 juta yang 25 November. Jadi inilah yang kita klik amount applied-nya, total applied dan total receive-nya 33 juta, klik record. Oke, cancel. Soal berikut ke-17. Faktur pembelian, karena dari PT Eser, faktur pembelian kita beli kepada PT Eser tanggal 13 Desember. Oke, kita pilih purchases, enter purchases, klik panahnya PT Eser, suppliernya. Oke. LI 1412, LI 4 ya, LI 412, tanggalnya di 13 Desember 2021. 13 Desember 2021. COD-nya diganti in given of day sesuai soal. Diskon day-nya 10 hari. Balance due 50 ya, karena ini 2/10 net 50. 50 hari untuk jatuh tempo, dapat diskon 2% kalau dibayar 10 hari. Oke, ini jangan diklik. Supplier invoice-nya dari sana kosong, kita kosongkan. Di sini barang pertama bill-nya 22 dan 22 laptop Lenovo. Harga satuan 1 juta. Barang kedua 20 Acer. Harga 1.200.000, kena pajak semua. Freight-nya atau ongkirnya tidak ada. Total semuanya 50.600.000. Oke, sudah sama ya. Ini pajaknya nggak ada NT. Oke, jadi balance due atau utang kita adalah 50.600.000. Klik record. Cancel. Cancel. Next, soal ke-18. Faktur penjualan. Sales, enter sales. Oke, perusahaannya kepada siapa yang kita berikan. Oke, Mega Elektronik 10 Lenovo dan 10 Acer. Mega Elektronik. Terminnya diganti in given of day, diskonnya 10 hari. Balance due 30, 1%, 1%. Oke. No. Diskonnya, oke. Invoice pagernya nomor bukti FPJ 12.3 14 Desember. FPJ 12.3 14 November 2021. 14 Desember 2021. 10 ya untuk barang dagangnya, 10 Lenovo, 10 Acer. Oke, 10 Lenovo harganya 1.600.000. 10 Acer ada ongkirnya 400.000. Oke, kena PPN dua-duanya, freight-nya 400.000, tapi ongkirnya tidak kena pajak. Oke, kita perhatikan total balance due-nya 37.800, apakah sudah sama? Oke, sudah ya, 37.800. Kalau sudah, record.
cancel, cancel lagi, next. Dokumen ke-19, voucher kas kecil pemeliharaan dan reparasi alat-alat 1 juta rupiah. Berarti masuk ke banking, spend money, kita pilih paling atasnya petty cash. Oke, ini tidak ada yang di checklist. Cek numbernya VKK 12 strip 16 Desember. 16 Desember 2021, jumlahnya semuanya amount-nya 1 juta untuk pemeliharaan dan reparasi alat. Di tab memonya pemeliharaan dan reparasi alat. Tab. Jadi beban reparasi itu apa bahasa Inggrisnya kita cari? Maintenance and repair expense. Amount-nya muncul sendiri, jobnya kosong, memonya kosong, tidak ada pajak. Kita lihat total paid-nya 1 juta rupiah. Kalau sudah record, cancel. Oke, mudah ya. Next, dokumen 20, bukti pengeluaran kas untuk pembayaran faktur kepada supplier kita PT Lenovo. Berarti purchases. Kita pilih pay bill, bayar hutang. Pada PT Lenovo. Kalau muncul seperti ini, cancel saja. Oke. PT Lenovo yang kita bayar utangnya yang 44 juta, dapat denda karena melebihi jatuh tempo. Jadi total yang dibayar 44.440. Cek numbernya BKK 123. Kita isi dulu BKK 123. Tanggalnya 20 Desember. Oke, amount-nya yang kita bayarkan totalnya lihat di sini. Jumlah dibayar 44.440. 44.440. Tab atau enter. Nah, ini jangan yang ini karena kalau diskon itu artinya saat pembayaran. Kita hapus dulu. Kita hilangkan, kita tulis di sini. Oke. Total amount applied-nya di tab. Ya, jadi yang kita bayar memang 44 juta di sini jumlah hutangnya, tapi dendanya 440.000. Jadi amount applied-nya sama dengan total award-nya 44 juta, tapi dendanya kita input di sini, ya. Di tab dulu. Nah, ini. Jadi total utangnya yang di-applied 44 juta ditambah finance charge atau denda keterlambatan 440.000 sehingga total yang dibayar 44.440.000. Jadi yang dibayarkan adalah utang yang pertama, bukan yang kedua ini. Yang kedua dikosongkan semuanya ya. Kecuali yang muncul-muncul sendiri dari sananya. Kalau sudah kita klik record. Cancel. Lanjut dokumen 21, faktur. Faktur penjualan kepada Glodok Elektronik. Sales, enter, sales. Glodok. Oke. COD-nya diganti in given of day 10, 30, 1%. Oke. Invoice pagernya FPJ 12.4 20 Desember. FPJ 12.4 20 Desember 2021. Oke, shipnya kita lihat jumlah barang yang dijual Lenovo-nya berapa? Lenovo-nya 15, Acer 10, 15. Oke, Lenovo 1.600.000. 10 Acer. 10 Acer ya. 1.800.000. Oke, kita lihat adakah freight atau ongkirnya 800.000. Ongkir tidak kena pajak. Oke, total semua yang dibayar 47 juta. Ya, sudah sama ya. Total semua yang dibayar 47 juta. Balance due-nya sudah sama. Record. Cancel. Cancel. Oke. Lanjut dokumen 22. Bukti pengeluaran kas untuk utang kartu kredit. Utang kartu kredit kan utangnya bukan kepada pelanggan, jadi tidak ada hubungannya dengan purchases. Jadi kita masuknya bukan ke menu purchases, melainkan kita masuk ke menu banking. Kita spend money. Kita bayar kartu kreditnya kepada siapa? Citibank. Pay from-nya dari cash in bank dong, karena bayarnya pakai uang cash. Oke.
Kemudian cek numbernya BKK 12.4 30 Desember. Oke, jumlah yang dibayarkan amount 8.500.000. Oke. PI-nya Citibank Jakarta. Memonya pelunasan utang kartu kredit. Oke, Desember 2021. Oke, pelunasan kartu kredit berarti akunnya apa? Kita cari. Credit card. Nah, 8.500.000. Job dan memo kosongkan. Kita lihat Ctrl R. Cash in banknya kredit, credit cardnya di debit. Oke. Kalau sudah, record. Cancel. Next, dokumen 23. Bukti pengeluaran kas lagi untuk pembayaran angsuran pinjaman kepada Bank CIMB Loan. Oke, banking lagi. Karena ini nggak ada hubungan dengan barang dagang, jadi keluarin uangnya untuk spend money. Banking, spend money. Pilih dari cash in bank. Cek number dan tanggalnya 30 November. BKK 12.5 31 Desember. BKK 12.5 31 Desember. Bayarnya sejumlah amount-nya 18 juta, ada bunganya. Jadi jumlah yang dibayar kita masukin ke dalam amount ya, 19.800.000. 19.800.000. Memonya pembayaran utang kepada CIMB. Oke. Akun yang pertama dibayarkan adalah Bank CIMB Loan. Kita lihat di sini. Bank CIMB Loan dan interest expense karena ada beban bunga ya. Bank CIMB Loan dulu kita cari. Oke, ini 9 sebesar 19. Kita ikutin angkanya di sini, kita ketik sendiri. Angsurannya 18 juta. Oke, ini kita ketik sendiri 18 juta. Lalu akun keduanya interest expense, beban bunganya. Jadi kita ketik sendiri angkanya. Nah, muncul sendiri karena beban bunganya ya selisih antara utang dengan amount yang dibayarkan. Kita tap. Jadi total paid-nya yang dibayar sudah sama dengan amount yang di atas, 19.800.000. Record. Cancel. Next, dokumen ke-24. Pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Sekarang kita bulan Desember, bayar gajinya juga untuk bulan Desember. Berarti wages and salaries atau beban gaji akunnya ya. BKK 12.6. Kita pilih banking lagi, spend money. Pilih cash in bank. Cek numbernya BKK 12.6. 31 Desember 2021. Jumlah yang dibayarkan adalah ini 8.815. 8.815. Oke, memonya gaji karyawan Desember 2021. Akun yang pertama beban gaji wages and salaries-nya. Kita isi beban gajinya itu 9 juta. Kita ketik sendiri. Jadi meskipun sudah muncul, kalau tidak sesuai dengan soal kita ketik lagi 9 juta. Akun yang keduanya selain beban gaji tadi ada income tax expense. Ini beban gaji karyawan, beban penghasilan, beban pajak penghasilan maksudnya. Beban pajak penghasilan gaji karyawan, kita klik income tax expense minus 1.185.000. Jadi yang dibayarkan adalah 9 juta dikurang pajak 185.000. Jadi yang kita bayar kepada karyawan 8.815.000. Kita Ctrl R dulu. Nah, seperti ini nanti jurnalnya. Ada beban gaji ya. Oke. Income tax payable masuknya ya, karena ini belum menjadi beban karena belum dibayarkan langsung kepada pemerintah. Jadi
belum langsung distorkan ke pajak, jadi kita pilihnya bukan income tax expense, tapi income tax payable. Oke, nah ini. Jadi nanti kalau jurnal seperti ini, utangnya bertambah, cash in bank-nya berkurang, beban gajinya bertambah. Ini ya. Kenapa jadi utang? Karena kalau kita motong pajak, itu nggak langsung dibayarkan hari ini juga kepada Dirjen Pajak, tapi disimpan dulu, nanti baru distorkan oleh perusahaan. Kalau sudah, record, cancel. Nah, dokumen terakhir, dokumen 25, bukti pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil bulan Desember 5.500.000. Lagi banking spend money, kita ngeluarin uang cash in bank pada petty cash. Berarti yang atasnya cash in bank, cek nomornya BKK 127 31 Desember. Oke, 5.500.000 amountnya. Kita tulis pengisian kas kecil Desember. Kas kecil Desember 2021. Jadi yang diisi kan kita bayarnya dari cash in bank, yang diisinya petty cash, berarti cari akun petty cash. Jadi kita ngeluarin uang cash in bank untuk mengisi petty cash 5.500.000, job memo kosong, total paid-nya 5.500.000, record.